Saya mau sharing tentang kebenaran firman Tuhan yang Tuhan kasih di hati saya tentang masih ada pertolongan. Boleh taruh tangan kanan di dada masing-masing. Katakan dengan iman ya, masih ada pertolongan. Saya masih bisa ditolong Tuhan. Percaya ya Bapak Ibu ya, masih ada loh pertolongan sampai hari ini. Dokter bilang udah stadium akhir. Tapi firman Tuhan berkata masih kok ada pertolongan. Wah, hutang-hutangku sudah banyak sekali, gak akan mungkin lah bisa dibayar. Firman Tuhan bilang masih ada pertolongan. Buat kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, pertolongan itu masih ada. Sesulit apapun, sebesar apapun pergumulanmu, sampai stadium akhir pun Tuhan bilang masih ada pertolongan. Tidak ada yang mustahil buat Tuhan kita Yesus. Tuhan kita lebih besar daripada sakit penyakit kita. Tuhan kita lebih besar daripada permasalahan hidup kita. Tuhan kita lebih besar daripada semua omongan negatif orang lain. Perkataan Tuhan dalam kehidupan kita, janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita pasti diberkati, kita pasti sembuh, kita masih bisa ditolong. Apa yang susah? Tidak ada yang susah Bapak Ibu. Yang Tuhan mau kita hanya percaya saja. Kalau pertolongannya sampai hari ini masih ada. Hari ini Tuhan mau kasih kita kekuatan. Mungkin minggu lalu Bapak Ibu sedang menghadapi segala permasalahan yang Bapak Ibu rasa itu sangat sulit untuk diselesaikan. Mungkin dengan rumah tanggamu, pekerjaan, atau sekolah anak-anak Bapak Ibu Saudara sekalian. Mungkin uang sekolah nunggak, kita gak ada yang pernah tahu Bapak Ibu. Ternyata sesulit itu untuk bayar sekolah anak. Tetapi pagi hari ini Tuhan mau kasih tahu kita, tenang saja anak-anakku, masih ada pertolongan. Aku masih sanggup menolong kehidupan Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan pernah menyerah dengan keadaan yang saat ini kita sedang alami. Jangan pernah takut dengan apapun yang sekarang kita sedang hadapi. Pagi hari ini Tuhan mau terus kasih kekuatan kita. Firman dan janjinya itu kalau pertolongan Tuhan Yesus masih ada. Bagaimana cara Tuhan Yesus menolong kita? Hanya dengan satu. Tuhan memberikan Roh Kudus-Nya untuk menuntun setiap kehidupan kita. Yohanes 14 ayat yang ke-26 dan 27. Yohanes 14 ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-27, begini bunyi firman Tuhan. Namun penghibur, yakni Roh Kudus, dia yang diutus Bapa dalam namaku, dia akan mengajar dan mengingatkan kamu mengenai segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang ke-27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku aku berikan kepadamu, dan damai sejahtera yang kuberikan kepadamu bukan seperti yang dunia berikan. Jangan biarkan hatimu gelisah dan takut. Roh Kudus adalah penolong dalam kehidupan kita. Dia yang menghibur kita. Bahkan orang terdekat pun ketika dia tidak ada di samping kita. Roh Kudus yang bisa menghibur kita. Roh Kudus yang bisa menolong kita. Dia yang diutus oleh Tuhan Yesus untuk mengajar kita. Untuk terus mengingatkan kita mengenai segala sesuatu. Roh Kudus memberikan damai sejahteranya yang dunia ini tidak bisa berikan Bapak Ibu. Karena memang saya lihat dunia ini tidak bisa memberikan damai sejahtera. Dunia ini hanya bisa memberikan ketakutan demi ketakutan. Hanya Tuhan Yesus lewat Roh Kudus-Nya yang bisa memberikan kita damai sejahtera yang dunia ini tidak bisa berikan. Buka hatimu untuk Roh Kudus terus bekerja dalam hidup kita. Karena dia mau menuntun kita Bapak Ibu. Semua keputusan apapun yang kita ambil, tanya Roh Kudus dulu.
Biar kita tidak tersesat oleh jalan-jalan dunia ini. Jawabannya Tuhan Yesus menolong kita hanya lewat Roh Kudus-Nya. Hanya simpel ini saja Bapak Ibu, kita percaya, kita ikut sertakan Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk menuntun langkah kita. Bukan hanya bagi pekerja-pekerja juga, bisnismen yang buka toko, tetapi anak-anak ketika sekolah pun. Roh Kudus yang bisa memberikan hikmat, kepandaian dan akal budi. Roh Kudus-Nya tetap tinggal dalam hidup kita untuk terus mengajar kita dan menolong kehidupan kita. Dan Roh Kudus-Nya mengingatkan kita kalau kita tidak pernah sendiri. Mengapa Tuhan Yesus naik dan dia tinggalkan Roh Kudus-Nya? Tuhan Yesus mau ajarkan kita, dia tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Buktinya dia tinggalkan Roh-Nya untuk tetap tinggal dalam hidup kita, untuk menuntun langkah kaki kita, untuk terus mau menyertai kehidupan kita. Itu cara Tuhan untuk mengingatkan kita, kita tidak pernah sendiri. Jangan pernah merasa wah saya sendiri, gak ada yang peduli sama saya. Bahkan keluarga saya pun ketika saya sakit pun saya ditinggalkan. Dalam kelemahan kita pun Roh Kudus bisa bekerja begitu hebat dan dahsyat dalam kehidupan kita. Jangan pernah takut dan gelisah. Firman Tuhan berkata, jangan takut, jangan gelisah. Aku bisa kasih kamu damai sejahtera yang dunia ini tidak bisa berikan. Yohanes 16 ayat yang ke-13. Begini bunyi firman Tuhan. Namun jika roh kebenaran itu datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan dari apa yang telah dia dengarkan. Dia juga akan mengatakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Hebat bukan kuasa Roh Kudus ini, bahkan kita akan diberitahukan hal-hal yang akan datang. Ketika hati kita terbuka lebar untuk Roh Kudus bekerja, menuntun kita, memimpin, bahkan hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan, hal-hal yang tidak pernah kita harapkan, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Aku sudah menyerah dengan sakit penyakit ini, aku udah gak berharap lagi sembuh. Malah di situ tuh Roh Kudus akan bekerja, kamu sembuh, kamu pulih. Kamu dibebaskan dari semua pergumulan yang menurut Bapak Ibu Saudara sekalian, saya gak mungkin akan keluar karena ini selalu berakar permasalahan, berakar lagi permasalahan, sakit penyakitnya turun, temurun. Orang tua saya kena diabetes, pasti nanti saya kena diabetes juga. Kita punya keputusan untuk mematahkan kata-kata itu. Ajak Roh Kudus, enggak, aku bisa hidup sehat, aku gak akan kena sakit penyakit apapun. Itu semua keputusan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Roh Kudus yang akan mengajar kita, memimpin kita dalam melewati hari lepas hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan, tahun. Kita sudah ada di pertengahan tahun 2023. Kita tidak ada yang pernah sangka kalau kita bisa melewati setengah tahun 2023 ini. Betul Bapak Ibu ya? Di awal kan sangat santer sekali, wah 2023 ini, 2023 itu. Tapi hari ini Tuhan buktikan kamu bisa ada sekarang karena Rohku yang pimpin kamu semua. Rohku yang menolong kamu semua. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember kita pasti keluar menjadi pemenang. Tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Lalu tugas apa? Kita punya tugas ketika Roh Kudus sudah memimpin hidup kita, lalu apa tugas kita? Kita bukan ongkang-ongkang kaki. Ya udah Roh Kudus yang pimpin, ngapain saya bekerja? Ya udah kan Roh Kudus yang sembuhin, ngapain saya harus ke dokter? Itu salah. Kita dikasih Tuhan hikmat untuk berpikir bagaimana selanjutnya. Lalu apa tugas kita ketika Roh Kudus yang mengambil alih, men-take over kehidupan kita? Yang pertama, kita lakukan semua aspek dalam kehidupan kita itu penuh dengan tanggung jawab. Lakukan itu semua Bapak Ibu, pekerjaanmu kah, butik,
usaha, bisnis Bapak Ibu Saudara sekalian, pengabdian kepada negara. Lakukan semua itu dengan penuh tanggung jawab. Dan perlu digarisbawahi, jangan pernah curang. Lakukan itu dengan jujur. Karena kehidupan kita itu, yang sudah hidup di dalam Roh Kudus itu, kita memancarkan kasih Kristus. Jangan pernah memalukan Tuhan Yesus karena kehidupan kita. Biar Roh Kudus saja yang memimpin kita untuk mengambil semua keputusan yang ada. Lakukan semua pekerjaan kita, pelayanan kita, semua duta-duta Kristus. Lakukan dengan penuh tanggung jawab. Lakukan semaksimal mungkin. Yang kita bisa lakukan, lakukan. Biar selebihnya Tuhan Yesus yang akan bekerja untuk kehidupan kita. Waktu kemarin ada GC Home Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sharing. Jadi ada 2 bulan yang lalu ketika hari Jumat, tiba-tiba amandel saya di sebelah kiri sini itu bengkak. Saya itu langganan sebenarnya amandel itu ya. Bengkak, lalu hari Sabtu ketika ada doa pengurapan bersama Duta Kristus tempat ini double. Hari Jumat waktu doa pemulihan wanita, saya ikut doa itu duduk. Saya ikut doa, menyembah Tuhan, mendoakan setiap jemaat yang ikut doa online juga di Facebook. Tapi saya bilang, Tuhan aku sama tiduran ya. Gak kuat karena memang hari Jumat malam itu demam Bapak Ibu. Ketika Bapak Gembala angkat satu pujian. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Saya imani, saya pegang HP ini, saya imani. Tuhan aku percaya aku sembuh karena hari Minggu aku harus pelayanan. Itu tugasku adalah pelayanan hari Minggu. Aku mau WL. Tuhan Yesus, aku pasti sembuh. For your name is great and greatly to be praised. Dalam keadaan demam, ketika Bapak Gembala sudah selesai menyanyikan lagu itu, demam itu Bapak Ibu pasti rasa ya kayak nyeri di semua badan ketika demam. Lagu itu selesai dibawakan, tiba-tiba kayak ada sesuatu yang keluar, hilang, hilang. Tadi perasaan demam, saya demam tadi. Tapi langsung berkeringat, kucuran banyak, sebiji-biji jagung, gede-gede keringatannya. Saya cuma bilang terima kasih Tuhan Yesus, tinggal amandel ini. Tapi aku gak mau fokus sama amandelku. Sabtu berjalan, kita semua berdoa bersama. Hari Minggu ketika saya datang ke gereja ini, saya berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, aku pasti bisa worship leader. Tidak ada apapun yang bisa mengganggu aku dalam melayani. Bapak Ibu, ketika saya worship leader, itu memang benar-benar saya gak tahu gimana Tuhan angkat semua bengkak amandel. Ada 2 leher di kedua bengkak di sini itu diangkat sama Tuhan setelah ibadah selesai. Saya bilang, kok gak ada Tuhan Yesus baik. Ketika kita fokus, berikan tepuk tangan, boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan. Ketika kita tidak fokus pada permasalahan kita, pada sakit penyakit kita, Tuhan itu bekerjanya sungguh dahsyat, bahkan kita gak sadar. Tiba-tiba hilang aja sakit penyakit itu. Tiba-tiba kita sudah ditolong saja. Tiba-tiba kita sudah ada dalam jalan keluar. Cara Roh Kudus itu ajaib untuk menolong kehidupan kita Bapak Ibu. Bahkan hanya sakit amandel. Yang amandel doang, pasti itu kebanyakan minum es. Pasti itu salah makan. Bahkan sampai di sakit penyakit yang sesepele itu, Roh Kudus mau sembuhkan kita. Apalagi kansermu, miom, apalagi sakit penyakit yang berat. Saya selalu lihat banyak sekali yang doa hari Jumat itu penebalan dinding rahim. Bagi wanita itu sangat mengganggu sekali ya ibu-ibu semua ya, penebalan dinding rahim itu. Tapi jangan takut, jangan gelisah, Tuhan bisa menolong lewat Roh Kudusnya yang bisa mengangkat saat itu juga sakit penyakit kita. Lakukan saja bagian kita, pekerjaan kita, pelayanan kita, sekolah kita, apapun itu. Dan biar selebihnya Roh Kudusnya yang mengambil alih, menuntun langkah kaki kita, memberkati kita, memberikan mujizat dalam kehidupan kita. Yang kedua, lalu apa tugas kita ketika hidup kita sudah diambil alih oleh Roh Kudusnya? Yang kedua,
kita jadi berkat untuk orang lain. Berkat itu tidak hanya berbicara tentang keuangan, tentang ekonomi saja, bahkan ketika kita bersaksi, kalau kita sembuh itu juga berkat yang memotivasi buat semua orang lain yang juga dalam keadaan sakit. Bapak Ibu di sini pasti diberkati sekali ketika Tante Elizabeth bersaksi. Ketika Ibu Veronica bersaksi, itu juga suatu berkat. Nah itu yang harus kita lakukan ketika kita sudah diberikan kemenangan oleh Tuhan Yesus. Jadi berkat untuk orang lain, kita care sama orang lain, kita peduli sama orang lain. Itu tugas kita Bapak Ibu ketika hidup kita sudah dipimpin oleh Roh Kudus. Kalau kita bisa berdoa, doakan orang lain. Saya aja gak bisa doa panjang-panjang Pastor. Doa tuh gak perlu panjang. Imanmu itu yang dilihat oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus aku sembuh, dalam nama Tuhan Yesus aku disertai, dalam nama Tuhan Yesus aku diberkati. Itu sudah cukup Bapak Ibu, jadi jangan pernah takut untuk berdoa. Ini cuma berdoa, bukan suruh bayar utang. Berdoa itu gampang, berdoa itu tidak butuh biaya yang mahal. Cukup duduk, diam di kamarmu, berdoa lipat tangan, ngobrol sama Tuhan. Kalau ada saudara-saudara atau keluarga atau teman-teman kita yang dalam pergumulan, bawa dalam doa di saat itu saja. Jangan pernah takut untuk berdoa. Berdoa itu bukan cuma tugas kami para GC Pastor dan juga Tante Elizabeth di tempat ini. Tapi Bapak Ibu juga bisa mendoakan. Bukan saya melarang untuk Bapak Ibu bantu doa saya bukan melarang untuk tidak meminta doa orang lain. Itu juga mendukung kesembuhan kita. Tetapi Tuhan juga mau kita sendiri loh yang ngomong, aku tuh mau sembuh Tuhan. Aku tuh mau bebas dari pergumulanku Tuhan. Aku mau hidup dari damai sejahtera-Mu Tuhan. Ngomong sendiri sama Tuhan Yesus Bapak Ibu. Lewat lidah bibir perkataan kita sendiri, sampaikan seperti anak ke seorang Bapak. Karena Tuhan suka ketika kita ngobrol sama Tuhan, Tuhan tuh suka keintiman itu bersama pribadi kita masing-masing. Terus jadi berkat untuk orang lain. Dalam keadaan apapun kehidupan kita saat ini, terus jadi berkat untuk orang lain. Lalu tugas Roh Kudus itu apa dalam kehidupan kita? Yang pertama kita buka dulu dalam Roma 8 ayat yang ke-26. Roma 8 ayat yang ke-26. Demikian juga Roh membantu dalam kelemahan kita. Di garis bawah ya Bapak Ibu, Roh yang membantu kita dalam kelemahan. Karena kita tidak tahu apa yang seharusnya kita doakan, tetapi Roh itu sendiri bersyafaat demi kita dengan erang-erangan yang tak terungkapkan. Tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita adalah Dia menjadi pendoa syafaat kita. Kalau Bapak Ibu sering mendengar saya ketika worship leader tempat ini, saya selalu berbahasa roh. Karena saya sudah tidak tahu lagi apa yang bisa saya ungkapkan lewat kata-kata. Karena kata-kata kita terbatas, A sampai Z. Tapi Roh Kudus ketika menjadi pendoa syafaat kita, Dia bisa memberikan kata-kata itu bahkan melebihi A sampai Z. Yang bahkan manusia saja tidak mengerti. Hanya Roh Kudusnya dengan Tuhan saja yang mengerti pergumulan kita. Dia yang menjadi pendoa syafaat kita Bapak Ibu. Kita tidak pernah sendiri, ada Roh Kudus yang selalu 7 kali 24 jam berdoa bersyafaat bagi kehidupan kita. Bahkan dalam air mata pun, manusia kan pasti ngeliat air ketika kita bernyanyi keluar air mata itu pasti nangisin permasalahannya tuh. Oh pasti tuh nangisin sakit penyakitnya, bukan. Kadang air mata bahagia itu pun keluar ketika kita menyembah Tuhan. Jadi tidak semua bahasa air mata adalah tentang sakit penyakit dan pergumulan. Tetapi bahasa air mata adalah bahasa ucapan syukur yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Disitulah tugas Roh Kudus dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, Efesus 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga setelah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, setelah kamu percaya,
kamu juga dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikan. Kita dimeteraikan. Bapak Ibu tahu meterai 10.000 tugasnya untuk apa? Biar semua keputusan kita itu tidak bisa diganggu gugat. Itulah meterai. Dan Roh Kudus itulah, Roh Kudus bukan seharga 10.000 ya Bapak Ibu ya. Roh Kudus itu beyond. Dia memeteraikan kita untuk kita mendapatkan warisan yang kekal. Setelah kita dibaptis, kita percaya oleh Roh Kudus, langsung kamu selamat. Dan kamu akan terus diudak oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, mau gak mau. Paling ditaruh di jalan yang buntu, ketika di jalan yang buntu kan kita cuma bisa Tuhan tolong saya. Disitulah Roh Kudus akan bekerja dalam kehidupan kita. Di jalan yang buntu dia akan bekerja, menolong kehidupan kita. Ayat yang ke-14, Roh Kudus itu merupakan jaminan warisan hingga pada datangnya hari penebusan kita sebagai miliknya untuk memuji nama Tuhan. Roh Kudus yang memeteraikan kita menerima warisan yang kekal dari sorga. Hingga pada nanti Tuhan Yesus datang, kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus ada di surga, di rumah yang sudah Tuhan Yesus sediakan dalam kehidupan kita. Pagi hari ini, ambil keputusan hidup Bapak Ibu Saudara sekalian. Mulai pagi hari ini, kita harus mau dipimpin oleh Roh Kudus. Jalan-jalan yang tidak pernah kita pikirkan, Tuhan Yesus mampu membawa kita dalam jalan-jalan yang tidak terfikirkan. Permasalahan kehidupan kita pasti akan dibereskan oleh Roh Kudus. Kesembuhan kita pasti akan terjadi. Cepat atau cepat, bukan cepat atau lambat. Tapi cepat atau cepat, kesembuhan itu pasti ada dalam kehidupan kita. Kita bisa keliling dunia ya Pak Topo ya. Karena Roh Kudus yang memberikan kesembuhan. Roh Kudus yang menjamin kehidupan kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan.